aku Sabrina. Di sini kita akan membahas mengenai kampus on the track antara tugas dan juga olahraga. Nah, walaupun kita sibuk nih sama kampus, kita harus tetap diselingi dengan olahraga juga. Tentunya kita masih bersama. Hai, aku Dania. Halo, balik lagi sama tugasku. Nah, pembahasan kali ini cocok banget nih untuk para mahasiswa yang lagi sibuk di tengah-tengah tugas mungkin ya, karena kalian tahu kita juga. Oke kak, aku mau coba tanya ke kakak dulu deh, gimana cara kakak membagi waktu antara tugas kampus sama olahraga? Nah, kalau untuk tugas kampus terus olahraga, sekarang kan emang kampus kita tuh ya ada jadwalnya tuh, ada yang hybrid sama yang online gitu. Bisa dibilang lebih fleksibel juga. Dan aku memanfaatkan waktu itu tuh pada saat ke kampus dengan jadwal online. Paling aku olahraga dulu gitu sebelum sebelum kelas online. Biasanya aku di 1 jam sampai 30 menit sampai 1 jam aku nyempetin waktu untuk olahraga gitu. Jadi sebisa mungkin dalam 1 minggu itu ya aku ada nyempetin waktu untuk olahraga gitu. Karena kan ya tahu sendiri gitu, apalagi kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi terus kerja juga, pasti ada tugas kampus juga. Kadang suka begadang juga kan untuk ngerjain tugas. Ya sebisa mungkin aku amat sangat menyempatkan waktu olahraga gitu. Dalam 1 minggu itu harus banget olahraga. Walaupun cuma kayak olahraga di rumah gitu. Entah itu aku atau angkat beban, kayak tipis aja. Yang penting dalam seminggu itu badan aku ada gerak aja. Itu sih. Oke, berarti selain olahraga kakak juga workout. Iya, betul. Kalau misalkan WO-nya itu biasanya kakak udah punya gerakan sendiri atau lihat dari YouTube mungkin biasanya? Kalau aku biasanya dilihat dari YouTube ataupun bisa pakai aplikasi juga, karena kan ada beberapa aplikasi yang gratis gitu ya. Karena jujur aku nggak tahu gerakannya kayak mulai dari mana, takut salah juga gitu. Kalau misalnya di YouTube kan pasti ada tutornya gitu, entah itu kita dari cara berdirinya, cara nafasnya kayak gimana, angkat beban, gerakannya kayak gimana gitu. Lebih difokusin untuk misalnya hari ini aku pengen latihan untuk tangan dulu gitu, terus nanti kaki gitu. Yang penting ada videonya, aku coba ikutin pelan-pelan gitu sih kak. Kalau dari Kak Rizky sendiri, gimana cara kakak ngebagi waktu antara tugas dan juga olahraga? Kalau untuk sekarang, kemarin kita tuh di luar udah pada terus tugas-tugas juga lumayan. Nah, dari situ beda gitu dari dulu. Kalau misalnya semester 1 2 tuh udah santai gitu. Jadi kayak buat nyempetin olahraga nggak tiap hari juga, kayak dari seminggu cuma 3 kali itu bisa gitu. Cuman kalau untuk sekarang paling dia sama kayak kadang bisa nyempetin olahraga tuh kayak 1 minggu itu cuma 1 kali. Terus ya dari 1 minggu 1 kali juga paling cuma 20 sampai 30 menit. Tapi kan kakak tuh kan emang pelari konsisten kan ya? Iya. Berarti kakak workout sama lari tuh lebih sering lari. Lari. Iya. Oke. Tadi nih kalau ya ada nge-mention soal bergadang. Iya. Nah, ini kalian lagi sering bergadang berarti kan? Iya. Jujur iya. Iya. Apa nih yang dirasain sama tubuh kalian sekarang? Kalau dari aku ya, kan begadang itu emang capek banget ya. Apalagi kalau misalnya kita nugas sampai pagi, dari jam 2 pagi sampai jam 3 pagi, terus kita besok langsung tidur, pasti besokannya tuh badan tuh kayak pegel, sakit, pokoknya kayak gak karuan aja gitu. Terus kan aku sempat lihat salah satu konten influencer apa dokter gitu, kalau misalnya badan kita tuh kerja tuh di jam 11 malam sampai jam 1 pagi. Kalau misalnya kita masih ada aktivitas di jam itu, berarti kan
organ tubuh kita yang di dalam itu kayak nggak bekerja gitu, kayak racun-racun di tubuh tuh masih ada gitu, masih nempel gitu. Ya itu yang aku rasain kalau setelah begadang, kayak tidur sebentar, besokannya kayak kerja, aduh sakit, aduh pegel gitu, aduh encok gitu kan. Remaja jomblo lah ya. Iya betul banget, kayak sakit, aduh gak semangat gitu. Ya itu sih yang aku rasain, kayak kebanyakan begadang. Makanya dalam seminggu itu ya harus aja aku kayak maksain gitu, karena kalau kita olahraga walaupun cuma 30 menit 1 jam dalam 1 minggu, setidaknya badan aku gerak ada sedikit lebih enteng gitu, nggak berat banget yang aduh pegel banget, aduh gimana gitu sih. Oke. Jujur nih ya, aku sebagai Genzi sama seperti kalian juga. Aku bekerja, terus kuliah juga, terus kalau misalkan harus workout lagi tuh kayak udah ngerasa males banget. Cara melawan rasa malas begini kalian tuh gimana sih? Gitu. Cara melawan rasa malas ya. Ya. Dari pribadi aku juga sih, karena kalau sekarang gitu ya, dari momennya yang lagi hektik banget kayak sekarang, jadi kalau rasa malas tuh harus bisa nyempetin gitu, walaupun cuma beberapa menit juga. Jadi supaya kayak betul ya, misalkan punya sesuatu apa, jadi ya supaya lu juga lebih enteng gitu. Betul. Jadi nggak kayak kaku gitu dalam diri gitu sih. Oke, kalau dari kalian Sama sih, kayak seminggu itu kan aku emang harus banget pokoknya aku kayak janji dalam diri aku sendiri gitu, kayaknya aku udah harus konsisten, minimal tuh 1 minggu harus gerak. Pasti ada momen aduh malas banget, aduh sakit badan, aku pengen rebahan apa segala macam gitu, kayak pengen santai. Cuman ya aku balik lagi gitu, kalau misalnya semakin aku diemin pasti badan aku udah semakin sakit gitu. Setidaknya ya udahlah, cuma kayak angkat beban bentar, 20 menit, 30 menit gitu, karena aku nggak mau ngerasain yang pada saat kerja akunya nggak nyaman. Yang namanya kerja kan pasti kita ada tuntutan ya, aku nggak mau pada saat kerja entah itu kayak kerjaan aku yang terhambat gara-gara badan gitu. Makanya ya mau nggak mau ya paksain aja gitu sih. Oke, kalau dari kalian sendiri, menurut kakak nih, kakak ngelakuin olahraga tuh pure untuk kesehatan atau untuk body goals juga? Jujur dua-duanya iya gitu. Oh my god. Cewek banget Sebelumnya aku tuh sempat nyobain nge-gym juga gitu, karena sebelum nge-gym itu aku sempat periksa dulu kan ke dokter, sampai ke ahli gizi juga, dengan tinggi badan aku yang sekarang, terus dengan berat badan aku yang sekarang itu, menurut dokter itu memang gak ideal gitu. Dengan tinggi badan aku yang sekarang ini, aku sekarang tingginya kurang lebih di 159, dan kata dokter memang berat badan aku tuh harus di 50 sampai 52, itu kan dengan idealnya gitu. Sedangkan aku tuh masih kurang, masih di bawah 45, kehitungan tuh memang kurus banget ya. Di situ aku pernah konsisten untuk olahraga, nge-gym lah pada saat itu kurang lebih 1 tahun gitu. Dan sekarang ya mungkin karena kesibukan kuliah, kerja, tugas, aku belum ada waktu lagi untuk olahraga nge-gym gitu. Makanya ya mau nggak mau untuk nyempetinnya ya udah olahraga di rumah aja gitu, untuk ngejar kesehatan dia, untuk body goals juga iya. Jadi dua-duanya. Itu kakak dulu nge-gym sekitar berapa lama? 1 tahun. 1 tahun, udah nggak lagi ya? Jujur enggak, karena kan emang waktu juga ya, apalagi masih begadang, ke kampus juga, kerja juga, jadi sedikit agak susah sih untuk pergi ke sana. Bisa tidur udah alhamdulillah ya. Banget kayak, aduh. Oke, dulu tuh ke olahraga tuh emang langsung bisa atau pernah melihat atau melihat dari media sosial atau diajarin lah, entah itu sama teman atau dari personal trainer sendiri? Kalau untuk nge-gym, Ya untuk nge-gym, untuk WO yang lain. kalau untuk pertama kan ya pasti aku diajak temen juga, kita olahraga yuk, katanya. Gimana? Ya udah, kita paling coba nge-gym juga, ada itu juga kan, karena aku emang mulai dari nol banget, aku nggak tahu harus kayak gimana, takutnya kayak salah gerakan. Yang namanya di tempat gym
kan memang banyak alatnya. Aku takutnya pada saat aku gerak sendiri takutnya salah atau gimana penggunaan alatnya juga gitu. Takutnya badan akunya emang kaget juga, makanya itu sebelum nge-gym pada saat itu aku emang periksa dulu ke dokter umum sama dokter gizi juga. Terus habis itu didampingin sama PT dan setiap per 3 bulan cek lagi kesehatan dan itu ada perkembangan atau tidak pada saat aku nge-gym gitu. Gitu sih Kak. Selama 1 tahun itu udah ada hasilnya Bu? Jujur iya, karena lebih enteng aja badan, tidur juga bisa lebih cepat ya. Tidur bisa lebih cepat, nafsu makan lebih banyak juga karena kan kalau yang namanya olahraga nafsu makan pasti lebih banyak, terus badan menurut aku kayak ya agak cakapan dikit gitu. Oke. Biasanya kan gym ini terbiasa dengan laki-laki ya? Iya. Biasanya. Nah, kakak sendiri pernah nggak? Dulu pernah sih kayak cuma 6 bulan gitu, kayak ikut promo dulu sama teman-teman maksudnya. Jadi kayak teman kampus nih, teman kampus itu kan ada beberapa orang yang ngajakin waktu itu di Inggris, juga ikut nge-gym. Nah habis itu mulai kayak tertarik gitu buat ikutin teman ke situ. Nah di situ nyobain, coba daftar juga teman-teman selama 6 bulan tuh. Selama 6 bulan tuh kayak untuk awalnya memang kayak badan tuh kayak belum adaptasi gitu ya. Nah, tapi setelah impactnya ketika udah 1 bulan kesan, jadi kayak badan tuh lebih inilah gitu, lebih tegar, terus lebih sehat juga dari segi makanan juga jadi lebih teratur. Yang sehat-sehat lah. Kalian punya pesan dan kesan nggak untuk anak-anak kampus mungkin? Untuk kesan sama pesannya mungkin buat anak-anak kampus, terutama yang di Naba gitu ya, untuk kampus kita, kalau bisa untuk maksudnya walaupun kalian terkait di dunia kampus kayak dari baik dari organisasi atau dari segi tugas, nah kalian juga harus apa ya, harus peduli juga terhadap tubuh kalian sendiri. Kayak olahraga, ya penting nyempatin buat olahraga walaupun cuma 20 menit, kayak buat jalan santai selama 20 menit sambil dengerin musik juga tuh kan udah kayak udah ada kepedulian terhadap sendiri gitu. Keren banget ya gitu, karena biasanya tuh anak-anak kampus tuh kebanyakan ya banyak nongkrong, banyak pergi kayak biasanya. Tapi bagus banget nih untuk dua anak kampus ini ya, meskipun di tengah kesibukan dengan tugas tetap tetap ada waktu gitu untuk olahraga. Nah guys, itu tadi episode kali ini yang udah tadi kita bahas. Tolong dong buat anak-anak kampus, kalian bisa komen di bawah apa aja sih hal-hal yang bikin kalian terkendala untuk olahraga. Nah kali ini di saat-saat terakhir ini aku mau ada games nih untuk kalian. Boleh. Kita mau coba rapid questions. Pertama ya, morning run atau night run? Night run, soalnya aku bukan morning person. Oke, lari sambil musik atau tanpa musik? Sambil dengerin musik. Pace santai atau nge-push? Santai. Santai. Oke, outfit keren atau nyaman? Nyaman aja sih. Ya. Keren sih. Saya kan buat upload. Oke. Pilih sendiri apa namanya? Itu tergantung sih, cuman kalau gua pribadi aku sendiri pilih sendiri. Oke, Aku sendiri juga. sendiri. Berarti kalian kalau olahraga kameramen atau sendiri? Sendiri. Sendiri, tapi kalau misalkan ada yang ngajak ya atau Oke, thank you banget ya untuk kalian, terus untuk kalian juga. Guys, udah di akhir-akhir nih
kita mau coba pamit dulu sama kalian. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa like sama komen ya. Dadah. Bye bye.